Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pengajian Al-Hulwah ini ya, sampai halaman 11 ya. Kita maknai mulai ala Allah yang fir itu fakhafat. Ala Allah yang firu ing atase yen toh ora mlayu sapa ashab fil harbi ing dalam perang. Jadi kemarin sampai pada ada isu bahwa sahabat Utsman itu wafat ya. Terus Rasulullah memperkuat bagi para sahabatnya ya, agar nanti saat perang jangan sampai lari dari medan perang. Jadi di bai'at namanya bai'atur ridwan atau bai'atus syajarah ya. Jadi di situ mereka seperti di briefing ya, seperti berkomitmen ya. Mereka dijanji ya, jangan sampai melarikan diri ya. Lari dari perang itu hukumnya kan haram ya, termasuk deretan dosa besar ya. Ya kalau ada orang ketemu musuh kok ngeper ya, melayu, itu jenenge apa? Mengencut ya. Jadi kalau ada orang menghadapi musuh itu ya harus tegar ya. Boleh ya dalam rangka siasat mundur ya, untuk mengatur strategi tidak apa-apa ya. Jadi pada dasarnya jangan cari musuh, tapi kalau musuh ada jangan takut ya. Makanya perlunya persiapan, perlunya selalu ada pelatihan ya. Beda ya, sesuatu yang dipersiapkan, yang dilatih niku beda kali sing ujuk-ujuk ya. Saman pengen melompat Kang, pengen melompat nak ujuk-ujuk melompat ya, jaraknya kan cedek tok ya. Lompatannya cedek tok, cedeknya. Tapi kalau mau melompat kok persiapannya matang, apalagi ada latihannya, nanti ketika detik melompat itu ada larinya ya, ada tolakannya, ada hentakannya yang kuat, nanti bisa jauh, bisa tinggi ya. Ya. Jadi latihan-latihan itu perlu ya. Nah, apalagi ini urusan perang ya, urusan nyawa ya, urusan kedaulatan, urusan menentukan ya nasib ya, nasib suatu bangsa. Jadi segala sesuatu itu perlu dilatih ya. Seperti kalau ibadah ingin ikhlas itu ya harus, pertama kan harus dipaksa dulu. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kecanduan ya. Jadi
biasakan berbuat baik ya, biasakan apapun dilakukan dengan baik, entah ada orang entah tidak ya, entah itu sepi atau ramai ya. Ya, Allah itu akan tahu ya, malaikat akan mencatat. Jadi berbuat apapun jangan menunggu, mungkin menunggu dilihat orang ya, atau mungkin harus mengundang wartawan ya, harus diekspos ya. Kalau zaman sekarang semua harus posting, tidak ya, tidak ya. Itu hati-hati ya. Itu kalau niatnya keliru bisa meluruhkan pahala ya. Jadi perbuatannya baik tapi apa? Nanti akan hampa ya. Jadi karena ketidakikhlasan itu ya. Jadi beramal karena riya ya, karena pamer. Nah itu harus pandai-pandai memanage hati ya. Selanjutkan, fa khafat nuli wedi sapa Quraisyun wong Quraisy wa qidalan diakati bainal fariqaini dalam antarane golongan loro apa sulhon perdamaian bisyurutin kelawan pira-pira syarat minha iku setengah surut waqul harbi utawi nyelehake alat perang asyara sanawatin dalam 10 beberapa tahun wa ta'minun nasilan ngamanake menungso. Jadi setelah terjadi baiat ini ya, itu orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir itu menjadi ketakutan ya. Akhirnya mereka menawarkan apa? Perdamaian ya. Kemudian disepakati perjanjian damai ya, dengan syarat harus apa? Genjatan senjata ya, meletakkan senjata selama 10 tahun. Ya, di situ disyaratkan juga harus membuat situasi aman, nyaman ya selama 10 tahun itu ya. Jadi perjanjian damai, kesepakatan damai ini tentunya diharapkan semua pihak ya. Nanti akhirnya umat Islam ya sangat senang sekali ya. Tentunya tidak hanya umat Islam ya, non Muslim pun juga ikut senang ya. Damai itu nikmat ya, damai itu indah. Cuma manusia itu sukanya berbuat kerusakan, sukanya itu menumpahkan darah ya. Itu sudah menjadi tabiat ya. Makanya malaikat itu sudah tahu ya, sifat asli manusia sukanya apa? Sukanya berbuat kerusakan dan mengalirkan darahnya. Ya. Makanya setan itu juga nanti diantara triknya ya untuk menjerumuskan manusia ya melalui permusuhan ya, menebarkan benih-benih permusuhan. Nanti di akhirat itu urusan antar sesama manusia yang pertama kali diadili adalah urusan darah ya, urusan nyawa. Makanya harus hati-hati ya. Jadi hukumnya haram membunuh mukmin ya. Membunuh mukmin dengan sengaja itu haram, dosa besar ya. Itu sampai-sampai diancam neraka ya, neraka selama-lamanya ya kalau itu sengaja ya. Itu membunuh satu orang seperti membunuh seluruh umat manusia ya. Jadi makanya pembunuhan itu di mana-mana ya. Lebih-lebih akhir zaman itu akan banyak haraj itu pembunuhan. Itu termasuk ciri-ciri kiamat ya. Tidak peduli anak kandung ya, tidak peduli apa ibu yang telah melahirkan ya. Ya.
Di perdamaian itu harus dijunjung tinggi ya. Kemanusiaan harus apa? Harus diperhatikan ya. Faraja'an uli bali sapa al muslimuna bira-bira muslim wa nazalat lan temurun fi asna'i ruju'i rasul ing dalam tengahe kondore Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagian maknane sallallahu muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah alaihi ing atase Rasul wa sallama lan muga-muga paring selamat sapa Allah. Apa suratul Fathi? Surat Al-Fatah. Wa farihanul bungah sapa al muslimuna pira-pira wong muslim. Jadi sepulangnya Rasulullah ya tentunya keadaan pulang ini kan karena telah terjadi perjanjian damai ya, maka umat Islam menjadi apa? Sangat senang sekali ya. Apalagi nanti di perjalanan itu Nabi mendapatkan wahyu ya, turun surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina ya. Jadi Allah memberikan kemenangan yang nyata ya. Jadi di sini umat Islam benar-benar apa? Merasakan kegembiraan yang sangat tinggi ya. Wa ba'da hadza sulila ing dalam sawise iki perdamaian asbahu dadi sapa muslimun iku ahraron pira-pira wong merdeka yadhabuna padha lunga sapa muslimun wa yajiuna lan teka sapa muslimun haitsu masya'u ing dalam sekirane karep sapa muslimun wamtadalan dadi dawa apa nufudur rasuli neruse Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fakataba nuli nyurati sapa Kanjeng Rasul al-muluka ing pira-pira raja. Jadi setelah ada perjanjian damai ini semua bersukacita ya, semua bebas kesana kemari ya. Umat Islam seperti mendapat angin segar ya. Jadi tidak hanya suaka politik ya, tidak hanya kebebasan beribadah ya, kebebasan beraktivitas ya. Jadi semua merasakan apa? Merasakan apa? Apapun tanpa hambatan ya. Jadi bayangkan kalau perang ya, situasinya apa? Menakutkan ya, mencekam, mau apapun tidak enak ya, mau apapun tidak bisa ya. Nah, ini damai ya. Makanya semoga Indonesia ini apa? Tetap damai, tetap aman, tetap rukun ya, tetap bahagia ya. Ila yaumil qiyamah ya yang diharapkan ya. Jadi kalau di pemerintahan sedang terjadi gejolak ya, pergolakan di aparat dan sebagainya itu ya berdoa saja ya, cepat reda ya, cepat kembali kondusif lagi ya. Yad'u hale ngajak sapa Kanjeng Rasul hum ing muluk ilatini maring agama al-islami kang bangsa Islam wa aslamalan mlebu Islam sapa ba'dhum sebagian muluk. Di Rasulullah ini terus melebarkan sayapnya ya dalam mengembangkan ajaran Islam ya, menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Di Nabi Muhammad menyurati raja-raja ya. Nah tentunya Nabi kan tidak bisa baca tulis ya, tentunya menyurati ya yang menulis orang lain ya. Ya kalau zaman dulu itu pakai surat menyurat ya. Ya lama datangnya yang mengantar orang ya. Nah, kalau zamannya Nabi Sulaiman burung ya.
Seperti Nabi Sulaiman ngirim surat ke Ratu Bilqis itu burung. Sekarang ada istilah doro pos ya, merpati pos ada ya. Kira-kira iso ngirim surat orang? Kalau konon menurut cerita itu bisa ya, merpati yang nanti di kakinya itu kasih semacam surat ya. Itu apa akurat itu? Bisa nggak itu? Ya, nah itu kabar-kabarnya seperti itu. Mungkin kalau burungnya sudah terlatih bisa saja ya, bisa saja. Kalau hewan itu cerdas, ya, cerdas dalam arti instingnya kuat ya. Itu ya bisa ya. Seperti anjing itu kan dilatih untuk apapun bisa ya kalau memang dia sudah teruji ya. Ada anjing khusus penjaga, anjing khusus pelacak, anjing khusus mungkin untuk melawan dan sebagainya ya. Ya. Kalau dalam fikih itu ada ya, anjing digunakan sebagai alat untuk berburu, nah, itu boleh ya, hukumnya boleh. Jadi harus terlatih ya. Ini kalau mangsanya sudah didapat, yang penting tidak dimakan ya, tapi diaturkan ke majikannya. Lah najisnya tinggal dibasuh ya, 7 kali ya. Ya, itu bisa ya. Hewan yang buas pun dilatih bisa ya, singa ya, macan itu kan bisa ya, bahkan dibuat sirkus ya bisa ya. Jadi walaupun mereka tidak punya akal, mereka ada yang bisa dilatih ya. Jadi kembali lagi ke mengirim surat ini ya, mengirim surat ke raja-raja, tentunya dengan harapan mau memeluk agama Islam ya. Nah, ada yang mau, ada yang tidak ya. Ini seperti surat menyurat antar pemimpin ya, antar kerajaan ya. Khulasatu sanati hadhihi dikesutawi iki iku khulasatu sanati ringkesane taun as-sabiati kang kaping 7 ya, as-sabiatu kang kaping 7 minal hijrati saking hijrah. Sebenarnya as-sabiati ya. Nyifati as-sanati ya. Sifat kalih mausuf niku Eropa kudu padha ya. Fisanati dalam tahun as-sabiati kang kaping 7 minal hijrati sang hijrah hadasat terjadi apa ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Hasara kang ngepung ha ing Khaybar sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sittata ayyamin ing dalem 6 pira-pira dina. Pema'ata nuli paring sapa Kanjeng Nabi ar-rayata ing gendera Ali bin Abi Thalib ing sahabat Ali bin Abi Thalib fa fatahanuli buka sapa Kanjeng Nabi ha ing Khaybar. Buka ini maksudnya menaklukkan. Jadi tahun ke-7 ini ada perang Khaybar. Di sini Rasulullah mengepung wilayah Khaybar selama 6 hari ya. Diungkep akhirnya menang ya. Jadi kalau pasukan udah banyak itu tinggal ngeluruk cara sebenarnya ya. Dikepung. Di saat ini Rasulullah mengutus sahabat Ali untuk membawakan bendera ya. Jadi bendera perang itu ada ya, itu untuk pertanda ya, untuk pertanda bahwa pasukan itu masih eksis ya. Di samping itu juga pertanda pasukan lawan atau kawan ya, pasukan musuh atau pasukan
pasukan milik kita ya. Jadi selagi bendera itu masih tegak yo dianggap bisa saya wani nglawan terus. Makanya kalau benderanya itu mungkin sudah jatuh ya harus ada yang mengambil alih bendera itu ya. Ya, atau mungkin walaupun tangannya udah dipotong ganti tangan yang lain lagi ya. Terus estafet. Jadi bendera itu jangan sampai apa? Tumbang ya. Itu bisa menjadi simbolis ya. Nah ini sahabat Ali ya. Sahabat Ali itu di samping menantu Nabi Muhammad ya juga pernah sepupu ya. Juga termasuk ya saudara dekat, termasuk sahabat juga ya. Dan nanti menjadi Khulafaur Rasyidin, khalifah keempat ya. Sahabat Ali ini memang ya menjadi apa? Babul ilmi ya. Kalau Nabi Madinatul ilmi. Wa fi halan ing dalam sana salaha damai sapa Kanjeng Nabi Yahuda fataka ing wong Yahudine fatak ala hakni dimaihim ing atase ngreksa pira-pira getihe utawa awake Yahud wa tarki amwalihim lan ninggal pira-pira bondone Yahud wa salahalan damai sapa Kanjeng Nabi Yahuda Taima'a ing Yahudine Taima ala taf'il jizyati ing atase nyerahake pajak famakasu nuli meneng sapa Yahud Taima fi biladihim ing dalem pira-pira negarane Yahud Taima aminina hale padha aman kabeh. Jadi pada tahun ini, tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi Fadak ya. Orang Yahudi ini nanti terjaga ya darahnya, terjaga apa? Jiwa raganya, terjaga harta bendanya ya. Jadi mereka karena menyepakati ya perjanjian damai, ya harta mereka tidak diganggu ya. Kemudian Rasulullah juga mengadakan perjanjian damai lagi kepada orang Yahudi Taima. Nah, di sini disyaratkan dengan menyerahkan jizyah. Jizyah itu upeti ya, pajak. Jadi kalau pemerintahan Islam di situ berkuasa ya, ada orang-orang non-Muslim yang berada di bawahnya, itu nanti ada bisa diberlakukan jizyah ya, pajak. Ya nanti kalau sudah membayar pajak ini ya ke pemerintah Muslim ya, nanti ya terjamin ya kehidupannya terjamin, keamanannya terjamin ya. Ya, jadi bahkan orang Muslim pun tidak boleh apa mengganggu ya. Ya, Rasulullah itu berjanji ya kalau ada orang mengganggu non Muslim ya, yang bukan kafir harbi ya, orang Islam kok berani mengganggu non Muslim yang terlindungi ya, yang wajib dilindungi, nah, maka nanti hari kiamat Nabi Muhammad yang pertama kali apa mengadili orang itu ya, ya harus berkomitmen ya. Jadi kalau kafirnya itu kafir yang tidak harbi berarti ya jangan sampai diperangi itu ya. Orang non Muslim, orang kafir yang wajib diperangi itu yang status harbi ya, dan status ini yang menentukan adalah pemimpin ya.
kepala pemerintahannya. Jadi kalau sudah ditabuh benderang perang ya, yaitu menjadi kafir harbi yang harus diperangi. Ya, nah kalau seperti itu berarti halal darahnya ya, karena itu antara hidup dan mati kalau perang itu ya. Kecuali ada kesepakatan damai, ada diplomasi, ada musyawarah ya, itu lain lagi ya. Kalau di Indonesia ini gimana? Campur ya, agamanya yang diakui kan banyak. Semua ya harus berdampingan ya, semua harus bertoleransi. Ya. Ojo domeh non muslim terus dimusuhi. Ya. Bondone dijarah. Wedoke diperkosa dan sebagainya. Tidak boleh ya, tidak boleh. Tetap tidak boleh ya. Ya. Karena di Indonesia itu sudah ada kesepakatan untuk berdampingan ya. Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetap satu. Nah, disitulah pentingnya menjaga kerukunan ya, menjaga keharmonisan. Ya, wong muslim mayoritas berarti ngalah, sing gede ngalah ya. Ya. Soalnya orang ngalah, ombak-ombakan, nanti bagaimana nasib muslim yang minoritas ya, nanti bisa-bisa ditindas ya, dibasmi bisa-bisa ya. Ya, itu seperti dulu zamannya Gus Dur jadi presiden ya, itu kan gara-gara Gus Dur itu mengakui Konghucu sebagai agama di Indonesia ya. Jadi pemerintah Cina itu sampai membebaskan umat Islam untuk ibadah haji. Asalnya ibadah haji itu tidak boleh orang-orang Cina itu. Ya. Jadi seperti ada timbal balik ya. Saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nafi' barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.